Mungkin komentarnya terkait hasil pertandingan hari ini. Ya, selaku direktur SSB Bintang Timur dan sementara manajer Bintang Timur itu menyiapkan visa, Ibu Serena Francis menyiapkan visa untuk melanjutkan studi S2 di London, di Universitas di Milan. Selaku direktur, ini menjadi PR berat, PR besar untuk ke depan. Saya melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara utuh, menyeluruh, sehingga sebagai sekolah sepak bola juga akademi yang juga memiliki klub betul-betul menyiapkan diri, menyiapkan mental, fisik, emosi, dan spirit rohani. Hingga turnamen seperti ini, pemain dilatih untuk ditanamkan nilai-nilai untuk memenangkan pertandingan, setiap pertandingan. Ya, kaitan dengan hasil pertandingan hari ini sudah apa? Hasil pertandingan hari ini, ya kita harus mengakui bahwa tim dari ASKAP atau ASKOT, misalkan tadi dari PSKK Kota Kopang mengalahkan 1-0 Bintang Timur, bukan hal yang tidak mungkin. Itu sangat mungkin dalam dunia sepak bola. Di papan atas pun ada banyak pengalaman, klub-klub terbaru, klub-klub yang diremehkan, klub-klub yang biasa bisa mengalahkan klub besar lainnya. Dan kami yakin PSK Kota Kupang ini juga di grup A itu diperhitungkan untuk masuk sampai di semifinal. Jadi kami mengakui kemenangan mereka, dan pada saat tadi hingga sekarang kami mengakui bahwa pertandingan itu dimenangkan oleh PSK Kota Kupang. Kita sportif. Sebagai manajer dan juga tuan rumah melihat setiap pertandingan sampai dengan saat ini seperti apa tanggapannya? Pertandingannya, karena ini usia pembinaan, saya juga memberi apresiasi kepada para wasit yang menegakkan sungguh-sungguh ilmu kewasatan terbaru melalui penyebaran yang dilakukan oleh Pak Benyamin Liberty, seorang instruktur wasit nasional berlisensi AFC yang bisa memimpin pertandingan antara negara-negara di Asia. Cukup bagus kerja para wasit, instruktur pengawas pertandingan, dan juga seluruh tim yang datang bermain. Mereka betul-betul menyiapkan diri. Ada kesalahan, kekurangan sana sini, ya itu manusiawi. Tetapi karena ini usia pembinaan, kita terus melatih mereka, membina mereka, mengarahkan untuk betul-betul menganut nilai-nilai. Pada akhir nanti seperti apa? Kita harapannya sukses sebagai tuan rumah, sukseskan seluruh rangkaian acara turnamen Surating Cup Under 15 ini. Rencananya penutupan tanggal berapa? Rencana penutupan pada tanggal 20 November 2022. Harapannya untuk tim yang sudah tidak lolos, katakan seperti itu, apa sebagai tuan rumah? Sebagai tuan rumah, kepada tim-tim yang sudah dinyatakan tidak lolos, menerima kekalahan ini dengan jiwa besar, dan seorang pejuang harus terus berjuang benahi timnya masing-masing untuk terus berlaga, dan suatu saat punya kesempatan untuk memenangi turnamen semacam ini. Kakak, kalau lihatkan ini setelah pandemi, sebagai salah satu manajer di SSB Bintang Timur, harapannya untuk sepak bola NTT itu seperti apa? Kita punya obsesi, kita punya cita-cita untuk membangun dunia persepak bolaan di NTT
sebagai satu bentuk Pak Fahri yang adalah juga mantan kiper dari Banisuma dan Persbil sudah mendirikan sekolah SSB Bintang Timur, Akademi Bintang Timur, dan punya klub Bintang Timur. Ini adalah satu langkah maju yang sudah diambil oleh pemilik dan manajemen untuk sama-sama mendorong, membangun dunia persepak bolaan di tanah perbatasan yang darinya bisa melahirkan para bintang. Para bintang ini menjadi raja-raja di lapangan hijau yang suatu saat juga bisa berlaga membela tim kabupaten, tim kota, tim provinsi, bahkan juga suatu saat bisa bersama teman-teman tim lainnya masuk dalam timnas membela merah putih. Itu harapan kita, dan harapan secara personal bisa juga satu saat dengan cita-cita visi misi kerja kita ke depan adalah membangun dunia sepak bola modern, tidak sekedar hiburan. Kita mendorong bahwa sepak bola itu menjanjikan masa depan yang cerah, tidak sekedar hiburan. Gaji atau kontrakan dari para pemain ternama kita semua sudah baca. Salah satu menjadi contoh Frankie Misa yang sekarang tergabung dengan timnas itu direkrut oleh klub-klub ternama dan nilai kontraknya sekitar 3,1 miliar. Ini juga menjanjikan masa depan, dan sepak bola adalah satu kesempatan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Makanya kita harus mendorong para generasi muda dengan pembinaan usia dini ini untuk menyiapkan pemain-pemain profesional yang berkualitas dan bernilai jual tinggi ke depan. Ya. Tadi saya tertarik dengan beasiswa itu. Apa itu disiapkan oleh Pak Fahri dan Ibu atau bagaimana itu? Dulu akademi ini dibangun sebelum pandemi berupa uang sekolah dan lain sebagainya. Penginapan, makan minum di sini itu disiapkan oleh owner. Tetapi untuk akademi yang akan kita rekrut pada bulan Januari nanti, setelah seleksi dan lolos, kita akan membicarakan hal ini secara ulang bersama orang tua untuk sama-sama mendukung kemajuan para siswa akademi, sehingga betul-betul mereka bertanggung jawab atas nasibnya sebagai seorang pemain bola. Bukan hanya karena diberi fasilitas, kemudahan dan akses, lalu menjadi pemain terbaik hanya setahun, lalu tidak terkontrol lagi, masanya semakin suram dan suram. Kita tidak menghendaki itu, karena kita rekrut akademi nanti itu pada usia 15, 16. Selama masa usia SMA itu mereka dalam akademi. Nanti pada usia 19 itu kan masuk dalam dunia profesionalitas bola kaki, sepak bola. Saat itu mestinya kita menyiapkan dari sini itu untuk menjadi pemain profesional yang berkualitas tinggi dan bernilai jual tinggi. Itu yang kita harapkan. Dan itu melalui kerjasama klub mana yang menghendaki pemain kita, itu kita melakukan sistem transfer pemain. Tidak sekedar kita kasih rekomendasi, sehingga nilai jual para pemain kita itu ada. Tidak sekedar karena hobi ditawari 1-2 rupiah lalu pemain kita itu pergi, karena kita sudah bersistem membangun sepak bola modern, sepak bola yang berbisnis menjadi lapangan kerja, tidak sekedar hiburan semata, main hura-hura lalu sebut sesaat pemain terbaik dalam turnamen itu. Setelah itu selesai, tidak, kita akan mendorong ke jenjang
karena Bintang Timur juga bekerja sama dengan beberapa klub Eropa untuk membantu Bintang Timur menyiapkan, dan suatu saat anak-anak Bintang Timur yang terbaik bisa kembali dipanggil bergabung dengan Akademi Nusantara miliknya Pak Prabowo, yang dalam pembangunan fasilitas prasarana dan sistem pendidikan pembinaannya itu bercita-cita menjadi akademi terbaik di Asia. Yang memimpin di sana adalah Bapak Fahri Francis, owner SSB Bintang Timur. Kita sudah kerja berjejaring untuk saling mendorong. Misalkan kemarin Open Nusantara, Bintang Timur menjadi juga peserta Open Nusantara. 2 di antara pemain Bintang Timur itu dipilih oleh manajemen persepak bolaan miliknya Bapak Prabowo untuk sekitar Desember atau Januari sudah bisa berlatih selama 2 tahun di Eropa, di klub terbaik di Eropa. Nah, ini juga yang membuat semangat para teman-teman yang lain untuk berlomba-lomba, berlatih, bertanding secara baik, karena tim scouting kita yang memberi penilaian terhadap pemain-pemain berbakat juga terus dilakukan. Kita tidak sekedar bermain tanpa ada pendataan-pendataan secara akurasi untuk tim-tim, baik tim untuk kabupaten, tim untuk Bintang Timur, tim untuk juga mewakili PSSI NTT. Ya.